Oke guys, jadi selamat pagi. Pasti banyak yang bilang miliarder boy rungkat. Ya lu pikir gua pemula apa main kripto? Ya kalau misalnya teman-teman gini ya. Satu kata buat kalian semua, main future itu ada yang namanya teknik. Jadi nggak sembarangan kalian all in. Nah, gua itu udah punya SOP-nya dan ini gua ajarin ke kalian semua. Jadi yang pertama, gue mau sampein dulu nih ke teman-teman. Kalian buat pemula nih, buat pemula. Kalian kalau masuk mau belajar ke siapapun mentor yang ada di Indonesia, dia atau di luar negeri pun, mentor di luar negeri atau di Indonesia, minta yang namanya copy trade-nya dulu, ya. Alasannya, waduh kalau copy trade kan kayak gini gini gini, kita nggak bisa copy trade bla 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 gitu ya, banyak alasan gitu ya. Ya udah, kalau tidak bisa mentor kalian tidak bisa memberikan copy trade, minta apa namanya, setiap dia open posisi di share. Misalnya contoh nih, gue open posisi $100 di leverage 20, ya kan, ketahanan modal gue berapa. Nah, misalnya contoh gue modal $1.000 gue masuk $100 dulu, leverage 20, gue kasih SL-nya di sini, gue kasih TP-nya di sini, TP1, TP2, TP3. Jadi real, tradingnya liar, real, bukan sekedar kalian cuma dikasih sinyal TP1, TP2, SL, segala macam. Kan nggak tahu kalian modalnya dia berapa. Modalnya kalian berapa? Ada yang mungkin modalnya $1.000, $2.000, leverage-nya berapa? Kan nggak tahu. Ya kan? Terus banyak kalau misalnya kalian main trading, terus SL terus, ya habis bos. Ya, lu contoh misalnya lu main 10% aja untuk satu market misalnya BTC. Terus dipasang SL, lu 10 kali SL habis rungkat udah. Ya kan? Sama aja. Nah, makanya gue buat yang namanya SOP. Gimana caranya supaya kita main trading future aman. Kalau spot, jadi gini ya, di luar sana itu ada yang namanya, waduh, pokoknya yang warna ungu-ungu gitu kan. Itu kelas puluhan juta setahun, cuman ngajarin spot market. Jadi spot market buy-nya di sini. Pokoknya setiap bulan itu buy, 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 buy. Kalau lu mah nggak usah join puluhan juta, bos. Lu tonton video gua. Kalau indikator gua hitam, udah lu buy. Kalau indikator gua merah, itu udah sell. Jadi nggak usah join VIP gua pun gua udah share di situ. Ya, kalau misalnya buat trading spot mah nggak usah pakai teknik, bos. Walaupun lu beli di 60.000 pun, ya, walaupun lu beli di 60.000 pun paling nyangkut masalah waktu. Kayak lu beli properti harganya kemahalan, misalnya di Citraland harganya 3M, pasarannya 1M. Walaupun lu belinya kemahalan pun, properti pasti naik. Harganya pasti kekejar, mungkin kalah waktu mungkin setahun, 2 tahun, bahkan paling lama misalnya di properti itu 10 tahun misalnya seperti itu. Nah, buat kalian semua yang ada di sini, ya buat kalian semua yang ada di sini. Jadi percuma kalian tuh kalau misalnya trading pakai spot itu bayar puluhan juta buat apa? Kemarin tuh dia itu analisanya tuh 25.000 bilangnya hati-hati untuk long 25.000 karena market banyak put. Ternyata naik ke 30. 30 buat sinyal short sampai bawah, ternyata naik lagi ke 38, 40. Dan 38, 40 mah gue udah ngelong dari 25. Ya 40 terakhir 38, terus akhirnya 40, ya kan? Posisi gua masuk di 42, masuk posisinya jadi 40, itu juga Ethereum gua beli lagi di atas, itu udah cuan. Dan kalian kalau misalnya mana porto lu bang, udah gua share. Ada yang portonya jumbo, ada yang portonya mini. Yang mini itu gua kasih contoh untuk member-member gua yang pemula. Jadi gua saranin untuk member gua yang pemula jangan lebih dari $500 atau $1.000 di bawah itu. Jadi rumus gua sederhana sebenarnya buat teman-teman. Jadi kalau lu pakai rumus gua, lu nggak mungkin bisa rungkat, ya nggak mungkin. Nah, yang pertama, perhatikan indikator. Nah, kalau indikator gua ini lagi warna merah, berarti waktunya untuk sell. Itu poin yang pertama. Jadi sell itu gua nggak pernah balik arah untuk long sell, long sell, long sell gitu ya. Gua cuman fokus ke ke sell aja, short aja. Ya, kalau misalnya spot udah gua pada sell di area 38 40 tuh udah gua sell semua. Altcoin, BTC, Ethereum semuanya udah gua sell kalau spot market. Sekarang uang gua taruh di USDT full, ya USDT full. Nah, buat teman-teman, coba tantangin ke mentor kalian, berani nggak copy trade? Ya, tanyain, ya kelas puluhan juta itu loh copy trade nggak berani. Nggak usah bilang alasannya ilegal, ya, oke ilegal. Jadi gini ya, kalau lu pakai copy trade itu ilegal, sebenarnya memang ilegal.
Copy trade itu ilegal karena lu pakai exchange ilegal. Bukan copy trade-nya yang ilegal, tapi bukan masalah himpun dana, bukan. Masalahnya itu exchange lu tuh ilegal. Selama lu pakai future di Indonesia itu ilegal. Semua future Indonesia ilegal. Kecuali lu main spot market di toko apa namanya? Toko kripto, Indodex itu legal, ya. Jadi kalau masalahnya kamu lu ngomong future, ya lu ngomong future ilegal, semua future ilegal, ya. Tapi gue kasih tahu ke kalian, kalau nggak mau ilegal, lu jangan main future, lu mainnya spot. Ya, spot itu nggak ada copy trade. Walaupun lu main spot, kasih tahu aja gue posisi masuk di sini, stopnya di sini, SL-nya di sini, ininya di sini, udah selesai. Atau lu kalau misalnya bilang misalnya copy trade-nya itu adalah ilegal, misalnya contoh gitu ya. Ya udah sederhana aja, Bos. Kalau ilegal, lu pakai aja trade biasa, nggak usah pakai copy trade. Misalnya lu porto lu ada 3 maksimal. Oke, gue masuk 3 porto ya. Ini BTC, Ethereum, sama misalnya contoh BNB. Oke, gue masak $50, $50, $50. Terus habis itu gue SL di sini ya, posisi SL-nya TP1, TP2, TP3. Selesai udah. Kasih tahu update tiap hari. Oke, gue yang ini udah SL ya. Oke, gue cuan di sini, TP di sini. Berani nggak mentor kalian? Coba tantangin mentor kalian. Hah? Pasti nggak ada yang berani. Se Indonesia Raya, gue jamin nggak ada yang berani kasih portonya. Tahu-tahu cuan. Kecuali main spot. Nih lo, apa namanya, porto spot gua ratusan juta, porto spot gua ratusan juta, itu juga ngumpulin duit dari biaya member puluhan juta. Lo bayangin aja kalau misalnya biaya member 10 juta. 10 member masuk itu udah beli 100 juta udah. Ya, coba lu tanyain. Bang, lu dapat 100 juta itu dapat dari mana? Jangan-jangan biaya member puluhan juta tuh, iya kan? Terus main future gimana? Cuman dikasih apa namanya? Spill portonya misalnya ribuan persen, 2000%, 3000%, tapi modalnya paling cuma $1. Ya gak? Modalnya paling cuma $1, $0,5, terus pakai posisi banyak, misalnya ada 10 porto, $1, $1, $1. Ketika cuan ribuan persen, di share portonya, cik, 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 kayak gitu kan caranya. Mereka berani kasih porto spot, tapi mereka nggak berani ngajarin porto future. Sederhana aja, semuanya persentase. Kita ngomong semua persentase. Contoh, misalnya modalnya kalian $10.000. $10.000 sama $1.000 tuh sama aja kalau kita pakai persentase. Jadi kalau misalnya gue punya $10.000 sama $1.000, contoh gue punya $10.000, $300-nya, rumus gue ya, $300 maksimal $3.000 kalau modalnya $10.000, $3.000 gue mainin future. $7.000-nya gue mainin spot, simpen di spot. Atau kalau misalnya harganya ketinggian, lu pindah di USDT. Sama aja kalau lu punya $1.000, $300-nya lu mainin future. Itu rumusnya. Ketahanan modalnya kalau bisa 1 kali sampai 2 kali lipat. Jadi kalau maksimal 50-50. Minimal terbaik itu 30-70. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika rumus gue ya, ketika apa namanya, lu mau masuk itu maksimal, terserah lu mau pakai 10 koin, 20 koin, 100 koin, terserah. Yang penting jangan lebih 10% dulu di posisi pertama ketika indikator gua warna merah atau hitam. Misalnya merah nih, gua short dari 40, misalnya 40.000. Ternyata naik ke 44, ya kan? Gua masuk 10% dulu. Gua mau masuk 2 koin. Ya 2 koin berarti 10%, BTC Ethereum, BTC-nya 5%, Ethereum-nya 5%. Kalau mau masuk 3, bagi 3 10%. Jangan lebih dari 10% dulu. Ketahanan modalnya 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya modal gue 1000, berarti 300 gue mainin dulu, ya. Terus yang pertama, jaga rasio margin itu kurang lebih sekitar di bawah 5%. Kalau bisa ketika baru masuk 1% dulu rasio marginnya. Ya. Jadi ketika lu masuk modal lu $300, berarti maksimal yang lu keluarin $30. Kalau misalnya mau masuk 3 koin, $10, $10, $10, selesai, sama. Pokoknya nggak boleh lagi lebih dari $10. Kalau minus misalnya dari 40 ke 44, lu AVG. Ya. Lu AVG, kan masih banyak modalnya, ya kan? Ketika lu AVG posisinya naik kan? Posisinya naik ke 42. Nah, ketika 42, ternyata dari 44 turun ke 42, minimal lu TP separuh dulu. Jaga-jaga dia naik lagi, lu bisa ngikutin. Ya. Kalau misalnya terus turun ke bawah, ya lu TP 50, 50, 50, atau lu tahan sampai bawah. Kalau misalnya lu nggak yakin TP semua, jaring lagi 42.
Kemana posisi awal lu di mana kemarin? 42, ya udah masuk di 42 lagi. Ya, atau 40, masuk di 40 lagi. Kalau misalnya dari 44 ke 38 terus dia lu udah TP 38 terus lu pasang di 40, terus nanti AVG lagi 44 posisi naiknya 42 lagi. Pokoknya gitu aja mainnya udah satu arah doang, ya. Itu nggak mungkin lu rungkat. Gue udah buktiin kok dari misalnya 38 ke 44. Gue AVG sekarang posisi gue naik ke 40-an. Nah, ke 40-an ada Ethereum, kemarin gue ada cuan 40 Ethereum di 2200-an, itu terus dibanting ke 2100 setelah gue AVG ya. Jadi dari 2050 terus ke 2300 gue AVG, posisi naik ke 2200, habis itu dia turun, banting, gue lepas semua, gue ada cuan. Nanti gue jaring lagi Ethereum di atas. Dan itu gue share copy trade-nya semuanya di situ. Ini Ethereum, ini Solana, ini BTC. Gue main paling cuma 1-2 koin, maksimal 3 koin udah biar nggak bingung. Iya kan? Nah, kebanyakan trader-trader itu yang biasanya tuh yang via makin modalnya paling $1, $0,5 gitu kan. Tapi makanya dia nggak berani tunjukin copy trade-nya. Emang cara mainnya gitu, tapi member-membernya kan gue nggak tahu. Ada yang mungkin pasang $100, $200. Terus SL, ya kan dia kaya dari jualan member. Ya kalau misalnya lu bayangin aja 10 juta dikali 10 orang aja udah 100 juta. Ya wajar aja. Ya kan? Kayak gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Lu mau bayar 100 juta pun nggak apa-apa. Asalkan itu worth it. Misalnya memang sinyalnya itu akurat gitu ya. Sinyalnya tekniknya itu bagus. Nggak apa-apa 100 juta lu bayar. 10 juta nggak apa-apa. Nggak masalah biayanya. Mau 1 juta, 2 juta boleh. Tapi mintain yang namanya copy trade-nya. Copy trade-nya mintain. Oh ini masuk di sini, ini keluar di sini, ini gitu. Coba lu mintain. Berani nggak dia keluarin? Itu yang kedua. Yang terakhir adalah ketika nanti lu udah AVG, lu TP 50%. Jadi misalnya dari 40 ke 44, lu TP 50%, posisi lu kan naik tuh jadi 42. Terus dari 44 turun tuh ke 42, lu TP 50%. Jangan di TP semua, kalau turun kan rugi nanti kita. Ruginya dalam arti udah nunggu lama-lama ternyata kita nggak cuan. Nggak apa-apa TP separuh. Jadi lu langsung order. Jadi ketika naik, ketika lu AVG langsung order. Jual senilai modal, tapi 50% aja. Nah, setelah dia turun terus nggak apa-apa. TP1, TP2, TP3. Sama. Tapi kalau naik lagi gimana? Misalnya contoh, lu posisi udah 42. Terus jadi 46. Lu AVG lagi. Supaya ngejar. Nggak ketinggalan. Selesai. Itu rumus sudah gue pakai. Gue sharing di copy trade gue, di VIP gue. Jadi ketika sekarang posisinya dari 44 sekarang ke 40.000, itu gue ada TP separuhnya, udah ada cuan-cuannya. Gue cuma nahan minus. Ya, nahan minus udah, ya nggak apa-apa, nanti kalau balik modal TP separuh, ini udah gue TP separuh balik modal, tinggal gue tunggu aja turun ke 27, 30, ya kan? Gunain cara itu, selama indikator berwarna merah itu pasti ngedam. Indikator warna hitam pasti ngepam. Dan itu udah gua buktiin di copy trade. Jadi terserah teman-teman. Ya lu kelihatan lu ketahuan gua kemarin minus, ya memang minus, mau digapain. Ya ini yang terjadi trading sesungguhnya. Kalau kalian mau main barbar langsung modal 100%, 200, minus 30% langsung barbar ya liquid, Bos. Ya. Kalau lu modal misalnya langsung di awal 30%, ya langsung lu CL, SL, ya. Coba sekarang terakhir nih. Kira-kira VIP di Indonesia itu berani copy trade nggak? Ya, kalau berani share aja biar member-member lu tuh tahu. Gak apa-apa bayar mahal pun gak apa-apa. Yang penting ini diajarnya secara praktek. Modal sekian, ini sekian, ketahanan modal sekian. Ini aja gue belum pakai ketahanan modal gue 2 kali lipat. Jadi VIP itu modal awalnya tuh $500 untuk pemula, itu masih ketahanan $1.000, itu belum gue injek lagi. Ya, belum ini ketahanan modal yang kedua belum. Ya, apalagi yang ketiga masih jauh. Likuidasi aja 90.000. Ya, ada yang 60.000, ya kan? Setelah gua AVG setelah gua TP separuh, cuan separuh itu gua masih sekarang likuidasi gua 100.000. Jadi itu realnya. Ya, kira-kira coba tanyain member kalian. Berani nggak untuk copy trade?